Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita bakal ngelanjutin seri tutorial PHP natif buat bikin manajemen anggota dan agenda ya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini tuh kita bakal bikin satu CRUD sama function ya. Nah ini saya kasih tahu dulu ke teman-teman. Jadi sebelumnya tuh kan kita udah sampai di tahap layouting ya. Nah sekarang kita bakal bikin CRUD. Nah untuk CRUD yang pertama itu CRUD yang paling gampang dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu ngerti gitu. Jadi kalau misalkan saya jelasin nanti langsung ke yang susah, itu takutnya nanti teman-teman bingung. Jadi mending saya dari yang paling gampang dulu. Nah, yang paling gampang itu di sini ada CRUD posisi atau position. Nah ini kita langsung aja ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman nyalain dulu. Kalau misalkan teman-teman pakai Laragon, silakan teman-teman start Laragonnya, atau teman-teman pakai XAMPP, silakan teman start juga XAMPP-nya. Nah di sini saya mau coba login ke PHP admin dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di sini udah masuk ke database-nya. Jadi di video kemarin kan database kita juga udah bikin ya. Di nama database-nya tuh tutorial anggota. Terus untuk tabelnya ada agenda partisipan, member, position, sama user. Nah di video ini kita bakal bikin CRUD dari si position ini. Nah di position ini dia ada ID, position name, sama description. Oke, sekarang kita mulai buka VS Code nya teman-teman ya. Nah jadi sebelum kita masuk ke CRUD nya, kita bikin tampilannya dulu ya teman-teman ya. Kita bikin tampilannya dulu. Teman-teman bisa ke pages dulu aja, ke folder pages, terus teman-teman bikin index.php di dalam si pagesnya, index.php. Nah di sini itu teman-teman cukup bikin ini ya. Jadi di indeks ini tuh nanti dia untuk halaman dashboard ya. Jadi kita bisa copy aja nih ini nih, karena isinya sama. Nanti kita copy aja di sini, kita paste di sini. Oke, udah. Nah terus di indeks yang di luar di luar pages itu kita buka lagi. Nah di sini kan ada ini ya, file template yang kemarin itu kan. Nah ini tuh kita hapus beberapa, nanti yang di sini juga kita hapus. Nah yang kita hapus itu ada di nah di sini nih, di dalam sini nih harusnya nih, di pack content ya harusnya. Coba ya. Oke, benar, berarti di dalam sini. Ini teman-teman hapus aja ya, dari class pack heading sama class pack contentnya tuh dihapus aja. Jadi sisain penutup dari class content wrapper container ini. Nah kalau udah teman-teman tinggal hapus aja. Nah di dalam sini kita bikin menu. Sebenarnya ini tuh tutorialnya sama kayak di video sebelumnya, cuman bedanya di sini tuh untuk function-functionnya kita bikin secara terpisah. Di sini kita panggil kelas PHP include
function function menu.php. Nah ini biarin aja kayak begini. Terus sekarang kita ke functionnya, kita bikin menu.php. Nah di dalam menu.php ini kita panggil fungsi php juga, php. Nah terus kita cek nih di sini nih, if iset, berarti ketika ada data yang dikirim dengan metode get atau ketika ada parameter di URL-nya. Nah parameternya itu apa? Parameternya itu di sini ini page. Nah kalau misalkan ada ini, maka mau diapain? Sebentar, ini kayaknya ada salah nih. Oh enggak, benar ya. Nah kita mau ambil si getnya dulu, makanya kita tampung dulu ke $page. Makanya sini kita bikin $page sama dengan $_get page. Oke. Nah kalau udah, karena kita udah punya nilainya, di sini kita langsung bikin aja switch case untuk menunya nanti. Teman-teman tinggal bikin switch aja kayak gini, nanti dibikinin. Nah variabelnya itu page. Nah ini untuk bawaannya tuh kayak gini. Nah untuk case yang pertama itu karena kita mau bikin position, jadi di sini saya kasih tanda dulu position. Case pertama itu value-nya position, terus code-nya itu include titik koma. Berarti kan dia harusnya karena code ini ada di dalam sini, berarti kita panggilnya tuh langsung aja gini, pages slash position slash view.php. Nah ini biarin aja ya teman-teman ya, ini biarin aja karena kita belum bikin si view.php nya. Nah sekarang di dalam sini itu tadi kan kita udah bikin dashboard ya, berarti sekalian aja nih di sini nih kita bikin dashboard. Kita bikin case lagi, case baru, case value nya berarti dashboard, berarti kan value nya dashboard, terus include, kita samain lagi aja pages slash index.php. Nah ini kita hapus saja, ini kita kasih spasi. Nah ini dashboard sama positionnya udah. Nah sekarang kita ke halaman dashboard ini lagi. Nah karena tadi kita udah ngapus si pack headingnya, nah berarti sekarang kita tinggal ngecut ini aja. Kita cut ini, kita cut, terus ini kita Ctrl A, kita hapus semuanya karena udah nggak butuh. Sekarang kita Ctrl V buat copy. Nah kalau udah, berarti ini harusnya juga udah, ini juga udah. Sekarang kalau misalkan kita coba dulu di sini tutorial anggota. Oke, ini kalau misalkan nggak ada ininya kan dia harusnya error ya, menu.php. Oke, katanya di sini menu.php nya tuh nggak ada. Kita coba lihat lagi functions. Oke,
Nih typo ya, kurang S. Kita coba. Nah, ini udah bisa. Sekarang kalau misalkan halamannya itu nggak ada, ini kan di sini kan nggak ada nih. Nah, kita bikin aja else. Artinya kalau misalkan di URL-nya ini tuh nggak ada parameter page, nah berarti kita balikinnya ke sini aja nih. Nah, kita balikin ke situ. Nah, sekarang kalau ini kita refresh, harusnya dia munculnya dashboard. Nah, berarti udah aman ya teman-teman ya. Ini udah aman. Nah, sekarang kalau misalkan kita tambahin lagi, berarti kan index.php ya. Kita coba lagi tutorial anggota slash, coba ya, tanda tanya page sama dengan dashboard. Benar gak sih? Harusnya harusnya gini, index.php. Kok nggak mau ya? Tutorial anggota index.php tanda tanya page sama dengan dashboard. Pakai typo lagi. Maaf ya teman-teman ya. Dashboard. Nah, ya. Dashboard. Nah, udah ya teman-teman ya. Sama aja ya. Kalau misalkan kita masukin ini bisa, tapi kalau misalkan kita hapus ininya juga sama aja tuh. Nah, sekarang kita edit di ininya, data navbarnya ya. Sekarang kita ke data navbar. Navbar itu ada di layout, navbar, member, user, position. Nah, ini kita ganti jadi index.php tanda tanya page sama dengan position ya harusnya. Kita refresh lagi. Nah, itu kan udah benar ya, index.php tanda tanya page position. Nah, di sini karena halamannya belum ada, jadinya dia munculnya kosong. Nah, sekarang kita coba bikin foldernya position. Terus di sini berarti kan dia view.php. Kita coba dulu H1 halaman posisi. Page position. Nah, udah ya teman-teman ya. Ini udah masuk berarti halamannya. Berarti yang di navbar ini kebanyakan n-nya. Oke. Nah, sekarang kita copy aja nih code yang dari sini. Ini kita copy, masukin sini. Terus di sini kita masukin data posisi. Terus di sini juga oke, udah ya. Nah, untuk formnya sendiri itu kita bakal bikinnya kayak gini teman-teman ya. Position. Ini kan buat nampilin data ya, sorry teman-teman, ini buat nampilin data. Berarti page heading nah teman-teman bikin section baru
yang punya class ini, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code bisa langsung ikutin ya. Kalau misalkan kode editor lain saya kurang tahu ya teman-teman ya, karena saya pakainya Visual Studio Code. Jadi teman-teman tinggal ketik aja section terus titik row. Nah, di dalam row ini kita tambahin lagi line items center. Nah, di dalam sini baru kita bikin ini dot call min lg min 6 call min md min 12 call min 12. Ini bawahnya juga sama. Nah, di sininya kita langsung panggil h3 data posisi. Terus di sininya kita kasih tombol buat tambah data. Berarti kan kita tinggal ketik a link. Nah, href kita arahin ke index. Ini kita tinggal arahin ke index.php, tanda tanya page sama dengan ini tuh nanti kita bikinnya apa ya, add position. Jangan lupa kita kasih class bootstrap ya namanya, btn spasi btn primary spasi kartu, supaya dia ada di pojok kanan kita kasih float n. Nah, di sini baru kita masukin tambah posisi. Nah, kita refresh. Nah, udah aman ya. Jadi data posisinya di kiri, tombol tambahnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang karena ini udah, sekarang kita masuk ke bagian si pack kontennya atau isi dari tabelnya. Nah, di sini untuk tabelnya, karena saya pengen dia full satu layar, makanya di sini kita pakai call lg min 12, call min md min 12, call min 12. Terus supaya itu tabelnya nggak polos-polos banget, kita masukin tabelnya di dalam card. Berarti kita bikin card dulu. Kita bikin card, terus dot card body. Nah, di dalam sini baru kita bikin tabelnya. Nah, yang pertama tuh karena kita mau bikin tabelnya responsif, berarti kita harus bikin tabel strip responsif. Nah, kalau udah baru kita masukin table, kita masukin classnya itu table, terus table bordered sama table stripped. Nah, kelas-kelas ini tuh bisa teman-teman lihat di sini, get bootstrap. Nah, teman-teman tinggal lihat aja nih di dalam bootstrap ini contohnya table tadi ya, table mana table, table di atas ya, nih table kan ada table. Ini kan kita pakai kelas table. Terus kalau misalkan ada garis-garisnya tadi kita pakai table stripped juga. Nah, terus disitu kita pakai table satu lagi mana ya, bordered, table border. Nah, ini kalau misalkan ada bordered kayak gini, nanti dia ada garis-garisnya tuh. Teman-teman bisa baca-baca aja dokumentasi bootstrapnya ya, buat diatur-atur lagi tampilannya gimana. Atau mau ngikutin saya juga nggak masalah sih. Oke, saya lanjut. Ini
tadi udah sampai bikin table. Oke. Nah sekarang kita bikin headernya dulu pakai head tr th seperti biasa. Terus ada nama posisi, deskripsi, sama aksi ya, di database gitu kan. Posisi, deskripsi. Oke. Nama posisi, deskripsi, terus aksi. Nah terus di sininya, di tbody-nya ini kita bikin dulu aja ya satu data, td-nya 1, td-nya misalkan apa ya, ketua. Terus ini saya close dulu deh, ganggu nih ya. Terus habis itu deskripsinya ini cuma contoh kalau jadi ketua. Terus di aksinya sorry ini bukan th ya, harusnya tt, kita ubah lagi jadi tt. Nah di sini itu kita pakai button ya teman-teman, kita pakai button, arahin ke link. Ini kita slash dulu aja nggak apa-apa. Terus kita kasih class btn spasi btn primary spasi btn sm. Terus di sini kita kasih nama ubah. Nih kebanyakan ya. Oke. Terus di sini kita kasih nama hapus. Nah untuk hapusnya itu nanti kita bakal pakai yang namanya switch alert ya. Nah cuman buat tampilannya dulu, karena ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Satu CRUD. Nah ini udah jadi sesuai sama yang kita mau, cuman ini masih primary ya. Kita ubah lagi supaya warnanya jadi merah, kita bisa pakai danger. Nah kalau misalkan teman-teman tanya, mungkin nanti teman-teman kepikiran kok saya bisa hafal kelas-kelasnya, yaitu karena saya udah sering biasa pakai bootstrap ya teman-teman. Jadi beberapa kelasnya itu saya hafal. Nah ini udah jadi merah. Nah sekarang karena ini udah, berarti kita bisa lanjut ke bikin function buat nampilin datanya. Nah untuk nampilin datanya itu kita bikin function namanya CRUD aja ya teman-teman ya, CRUD.php. Nah ini saya kasih tahu dulu ke teman-teman. Jadi file CRUD ini tuh nanti bisa teman-teman pakai di projectnya teman-teman. Jadi di sini tuh nanti kita bakal belajar bikin function sebuah CRUD yang dinamis. Jadi dalam artian dinamis tuh teman-teman kalau misalkan mau bikin project bisa pakai ini aja, kode CRUD.php yang bakalan kita buat ini. Nah untuk di atas ya seperti biasa kode PHP, pakai PHP. Terus di bawahnya kita include connection ya teman-teman ya, include connection, berarti kan dia ada di config ya, berarti gini aja, config/connection. Oke. Nah kalau udah, baru kita di sini bikin function get all data. Nah function ini nerima sebuah parameter. Nah parameternya apa? Nah parameternya itu table. Nah langsung aja di sini kita buka dulu sebentar ya teman-teman ya.
con. Oke, berarti di sini kita bikin global dollar con. Nah, baru di bawahnya kita bikin dollar SQL atau query deh. Dollar query sama dengan select bintang from. Di sini kita panggil tabelnya. Nah, terus kalau udah kita bikin lagi variabel dollar result sama dengan dollar con, terus kita panggil query, masukin si query-nya. Oke, kalau udah berarti kita bisa cek dulu if dollar result nama rowsnya itu lebih dari 0. Ini ya teman-teman ya, ini tuh strip tanda panah, jadi strip tanda panah. Nah, strip tanda panah, jadi di sini tuh artinya kalau row-nya itu lebih dari 0, maka nah ini mau diapain? Nah, kita mau tampilin. Kayak kita di sini kita bikin dulu aja dollar data. Terus berarti kita kan bisa panggil while dollar row sama dengan dollar result fetch sock. Nah, yang di fetch sock itu habis itu kita looping, berarti dollar data sama dengan dollar row. Nah, di sini kita return dollar data. Nah, habis di return dollar data, di sini else-nya kalau misalkan datanya nggak ada atau kosong, nah kita langsung return aja gini, return array kosong. Oke, berarti kita udah bisa bikin function untuk nambahin data ya. Untuk lihat data. Nah, ini kita close lagi, kita close. Nah, berarti di mana ya, di sini nih, ini nggak perlu nih, ini nggak perlu. Nah, kita langsung panggil aja di sini. PHP. Nah, dollar position sama dengan get all data. Nah, ini dollar tabelnya apa? Nah, di sini dollar tabelnya itu kan position. Nah, kalau udah bisa kita langsung tampilin aja tuh si datanya. Tapi sebelum itu jangan lupa include once supaya dia cuma sekali aja. Nah, yang di include itu apa? Yang di include itu ya fungsi CRUD-nya ini, supaya si function ini juga kebaca. Udah, kalau udah kita langsung bikin for each saja di sini ya. Kita bikin for each PHP for each dollar position dollar apa ya, dollar item mungkin. PHP and for each
Nah di sininya baru kita masukin si tr, kita cut aja karena saya mager ya sebenarnya. Terus kita echo aja di sini, echo di sini $i++, kita belum bikin, jadi kita bikin dulu di sini. Jadi kita enter aja. Nah di atas ini kita bikin $i sama dengan 1. Terus di sini kita giniin lagi, berarti $item title ya, title position name, kita copy aja. Berarti ini position name. Nah yang ini kita copy lagi. Nah ini berarti description. Nah di sini baru kita masukin di sini. Untuk ubahnya itu nanti kita arahin ke index.php tanda tanya page sama dengan edit position. Terus kita jangan lupa kasih parameter lagi id. Nah id nya itu sama dengan kita ambil dari ini. Di sini kita kasih id. Nah untuk delete nya juga sama aja, jadi kita bisa copy aja, copy terus ini, terus edit ini ganti jadi delete position. Oke udah ya teman-teman ya. Kalau udah kita coba refresh lagi, harusnya dia gak ada sih. Nah ini error kenapa nih, sebentar ya teman-teman ya. Config connection violate to open stream. Oke. Include file config connection. Oh iya. Mana tuh? Root harusnya gini sih. Nah tadi kan titik 2 ya, titik 2 kan artinya keluar. Nah sementara si file connectionnya itu ada di, kan kita panggilnya di sini nih, berarti kan dia ada di luar folder kan, di luar folder. Nah kalau mau masuk ke foldernya berarti nggak perlu pakai titik-titik. Kalau pakai titik-titik kan keluar. Makanya di sini titik-titiknya kita hapus 1. Nah gimana caranya kita tahu ini tuh bisa apa enggak? Kita bikin data dummy dulu ya teman-teman ya. Kita bikin data dummy di sini, ngawur aja kayak tadi aja ya, ketua nih bos. Kita simpan. Oke ini udah ada ya datanya. Kita coba refresh di sini. Nah ini udah muncul ya teman-teman ya. Nah sekarang karena kita udah berhasil nampilin, sekarang kita bikin tambah posisi. Nah untuk tambah posisinya itu di ke menu lagi ya teman-teman ya. Ini saya close lagi, ini saya close lagi aja, terus ini biarin aja, ini biarin aja deh. Nah sekarang kita ke sini lagi. Ini kita bisa copy aja teman-teman ya, bisa kita copy terus kita paste aja. Nah di sini kita bikin nama filenya apa ya enaknya ya, create mungkin ya, create. Berarti di sini add position. Nah karena create nya belum ada, kita coba dulu aja di sini create.php, kita
kita pakai H3 lagi, form tambah data posisi. Nah, kita coba ke sini. Kayaknya kita salah nih. Add nah, itu tipe ya teman-teman ya. Kita benerin lagi di sininya, berarti add position. Dah. Ini kalau kita refresh harusnya bisa. Kalau kita kesini balik lagi, kita kesini. Nah, ini udah bisa ya teman-teman ya. Berarti sekarang kita bisa copy ini lagi aja. Kita bisa copy ini, taruh sini, terus di sininya tuh kita tambah data posisi, sementara di sini itu kembali. Nah, untuk kembalinya berarti page position. Dah, kita coba refresh lagi. Oke, udah aman. Sekarang kita bikin form ya. Nah, untuk formnya itu supaya nggak terlalu gede, saya bikinnya 8 kolom aja ya mungkin ya teman-teman ya, sesuai sama demonya. Kalau misalkan teman-teman mau kecilin lagi, mungkin bisa 6 atau 7. Nanti teman-teman coba ganti aja, sekalian lihat dokumentasinya ya teman-teman ya di Bootstrap. Sebelumnya ini saya mau copy lagi aja seperti biasa, malas untuk ngetiknya lagi. Oke, kayak selanjutnya ya, dot call, karena tadi saya mau 8 ya udah, berarti semuanya 8. Kalau di ukuran layar lebar itu saya maunya 8. Kalau di ukuran layar medium saya maunya dia full. Di ukuran sisanya itu saya maunya full. Jadi ini itu untuk HP, ini medium, ini untuk large. Oke, kalau udah seperti biasa kita kasih dot card lagi, terus dot card body. Nah, di dalam sini baru kita bikin form metodenya post. Nah, di sini baru kita cara gampangnya sih kita buka aja tuh si Get Bootstrap, terus kita ke form, cari bagian input. Nah, di form control, nah ini kita copy aja nih ini. Kita copy aja yang ini. Kita copy dua-duanya aja lah. Isinya juga cuma 2 kan. Nah, di sini berarti nama posisi ini juga kita ganti. Ini kalau teman-teman mau nge-select sesuatu yang sama atau teks yang sama itu kayak gini, itu teman-teman pakai CTRL plus D. Nah, nanti kalau udah teman-teman tinggal ganti aja nama posisi itu tadi position name, placeholdernya nama posisi juga, terus jangan lupa kita kasih required, terus auto complete nya kita bikin off aja ya, supaya ketika dia usernya itu klik nama posisi itu nggak muncul auto complete nya, jadi kosong. Terus ini kita kasih teks. Nah, yang bawah juga kita ganti jadi description. Jangan lupa kita kasih required. Nih deskripsi. Oke,
Kalau udah berarti tinggal name. Sorry, name-nya lupa. Nah, untuk name-nya ini samain aja teman-teman ya, kayak nama kolom di database-nya teman-teman. Di sini kan kalau punya saya kan nama database nama tabelnya kan position name sama description. Nah, ya udah berarti untuk di nama posisi ini name-nya position name, terus sementara untuk si deskripsi ini nama name-nya itu description. Dah, jangan lupa tombol .mb-3 button submit, kita kasih nama simpan, jangan lupa kasih class btn spasi btn primary. Nah, kita lihat lagi. Oke, ini udah bisa ya teman-teman ya, udah bisa, udah muncul nih formnya. Kalau udah berarti kita balik lagi ke CRUD-nya. Nah, di CRUD ini berarti kita bikin untuk tambah data. Berarti kita bikin function create ya, kita bikin function create aja. Nah, parameternya itu karena kita mau dia dinamis, berarti parameter yang pertama itu table. Jadi dia tuh nanti include ke table mana aja, terus datanya apa aja, terus sama tipenya. Nah, tipe kolomnya ya, jadi kalau tipe kolomnya itu string atau teks ya berarti dia string, atau varchar dia berarti string, kalau integer berarti dia i gitu ya. Nanti kita jelasin, nanti saya jelasin teman-teman ya. Untuk param datanya itu tuh nanti dia bentuknya array. Terus untuk table ini sama kayak yang di atas nih, dia bentuknya string. Saya lanjut aja. Jangan lupa kita panggil global lagi, global count. Terus kita ambil nama kolomnya, column. Nah, kita implode atau kita bilangnya, kita pisah pakai koma. Terus data array-nya tuh kita pakai array underscore fill ya, fill array pertamanya itu tuh atau startnya itu kita di 0. Terus untuk akhirannya itu kita bisa pakai count, fungsi count bawaan PHP ini, count. Nah, yang di count itu apa? Yang di count itu si dolar datanya. Terus kalau udah koma, kita kasih kutip 2 tanda tanya. Oke. Terus kayak di atas juga kita bikin dollar query sama dengan insert into dollar table spasi dalam kurung dollar kolom yang tadi udah kita buat. Terus values-nya itu berarti values-nya itu harusnya kita belum bikin ya, harusnya gini sih, dollar values. Nah, untuk ini kita belum bikin, kita bikin dulu di bawah sini.
Nah, untuk dollar values ini isinya sama aja. Isinya sama aja kayak gini, tapi untuk dolar kolom ini bukan pakai fill ya, tapi dia pakainya keys. Keys berarti di sini tuh dolar data. Bener gak sih harusnya? Oh, kurang ini. Oke, kalau udah kita bikin dollar statement atau STMT yang isinya itu kita panggil dollar count-nya, terus kita masukin ke dalam prepare si query-nya. Jadi sebelum kita execute ya. Nah, kalau udah kita bisa cek di sini if dollar stmt sama dengan false, maka kita return aja di sini. Nah, di sini saya pengennya tuh returnnya tuh objek ya, makanya di sini kita bikin objek aja, status error, terus message-nya kita ambil dari gini, apa ya, gagal ini boleh deh, gagal titik 2 atau enggak jangan ini deh, karena dia itu masuknya ke prepare. Mungkin kita bisa bikin gini ya, gagal deh, gagal. Nah, di sini kita masukin si errornya. Ini di sini kita bisa gagal, teman-teman tambahin titik supaya buat nyambungin teks. Jadi di sini kita pakai HTML special chars dollar count dalam kurung tanda panah error dan apa titik koma. Titik komanya di sini. Pengaruh ya. Terus apa nih? Taruh dulu sebentar ya teman-teman. Expecting dollar stmt return if, kenapa nih unexpected, kok bisa unexpected, return gagal titik HTML special chars. Oh iya, di sini titik komanya nih. Aduh, ginilah kalau ngoding PHP teman-teman ya. Nah, itu kan kalau gagal. Terus kalau bisa gimana? Nah, kalau bisa berarti kita tinggal panggil aja gini stmt. Karena kita udah punya types, kita bisa bikin bind params.
kita ambil dari types, koma, terus untuk datanya tuh kita ambil dari array aja, kita ambil dari object array values dollar data. Nah kalau udah, kita cek lagi if dollar stmt nya itu execute. Jadi kalau udah di execute, nah kita mau ngapain? Nah kita copy ini aja, kita return lagi di sini. Statusnya berarti sukses, terus message-nya ini berarti gini, data berhasil disimpan. Nah sekarang kalau misalkan dia error atau gagal di eksekusi, nah kita copy lagi aja di sini. Tapi di sini tuh bukan $count tapi $stmt. Ya. Nah terakhir kita close si stmt nya, clone. Close gak sih? Ini ada gak sih? Harusnya sih close ya. Ya coba aja dulu deh, nanti kalau error baru kita lihat lagi ya. Oke, di sini kan kita udah bikin function create. Nah artinya di sini kita bisa panggil. Nah kita copy aja di sini nih. Nah berarti kita tinggal bikin fungsi buat nge-create nya kan. Ya udahlah, sebentar, ini saya lupa kasih name-nya sub. Simpan deh, simpan. Nah ini saya hapus saja. Nah berarti di sini kita bikin if kalau ada data yang dikirim dari $post simpan, maka nah di sini $position name sama dengan $post position name. Nah ini tuh ambilnya dari sini ya, dari name ya. Jadi kalau di sini name-nya teman-teman position, nanti $post-nya ini juga position ya, jangan sampai nggak sama. Sorry, ini supaya lebih safety lagi, kita bisa tambahin iset. Nah di sini iset $position_name. Nah kita cek dia ada enggak. Kalau ada berarti kita kasih ini, kalau nggak ada kita bikin dia null. Nah sama untuk description juga sama ya, description dah. Description udah. Nah tadi kan saya ada bilang kalau misalkan $datanya itu bentuknya array. Nah sekarang kita bikin di sini $data sama dengan, nah kita bikin dulu position name nya itu berarti
position name, terus description itu berarti dollar description, jangan lupa titik koma, terus kita bikin lagi dollar types-nya itu. Nah, karena dollar types-nya di sini tuh dua-duanya string, berarti kita bisa panggil gini. Nah, baru di dalam sini kita bikin gini, create sama dengan kita panggil yang tadi kan kita ada bikin fungsi create ya. Ini kan ada tuh tulisannya tuh data types table. Yaudah, berarti kita bikin fungsi create. Nah, nama tablenya itu kan tadi kan position, pakai S gak sih? Positions, oke, pakai S. Nah, datanya ambil dari mana? Datanya ambil dari dollar data. Types-nya dari mana? Types-nya ambil dari dollar types. Ini harusnya berjalan ya teman-teman ya. Nah, karena tadi kita udah return si create ini tuh jadi sebuah array, status sama message. Nah, berarti kita bisa cek nih, if dollar create tuh udah ada kan status sama dengan sukses, maka sini saya mau tampilin dulu aja ya. Saya mau tampilin aja dulu di sini echo script alert berhasil. Nah, kalau enggak berarti kita bisa bikin gini, ini enggak, ini gini aja deh, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, kalau udah berarti di sini kan kita udah ada message-nya kan. Ya udah, tinggal gini aja. Dollar create message. Ini juga dollar create message. Oke. Ini harusnya udah ya teman-teman ya. Nah, sekarang waktunya pembuktian. Kita coba tambah lagi, misalkan wakil ini saya cuma wakil kok, udah lebih, kita simpan. Nah, teman-teman udah lihat ada alertnya nih, data berhasil disimpan. Nah, berarti datanya harus udah bisa nih, kita lihat ya. Kita cek dulu di database. Nah, masuk ya. Kita kembali. Nah, masuk ya, aman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat template measure-nya. Cari aja measure demo.
Nah di mana ya, saya lupa lagi, kayaknya di form elemen deh, apa di form validation, form layout kah, bukan, di komponen. Oh ya, komponen. Di menu komponen ini saya jadiin putih dulu. Di komponen teman-teman scroll aja ke bawah, harusnya ada switch alert ya. Di mana ya switch alertnya? Di sini kah? Berarti di form elemen nih. Bukan juga. Mana ya switch alertnya? Kok nggak ada sih? Harusnya ada nih. Ini nih, sorry, ada di extra komponen switch alert. Nah, jadi si Mazer itu tuh udah ada bawaan switch alertnya ya, tuh. Ini tuh kita tinggal pakai doang. Nih, gitu. Nah, untuk pakainya mungkin di next episode aja ya teman-teman ya. Di video berikutnya aja lah ya, buat itunya, switch alertnya, kalau misalkan ini udah kelar seperti biasa. Nah sekarang kan kita buat fungsi ubah. Fungsi ubahnya tuh kita copy ini aja. Ubahnya itu berarti di sini edit. Di sini berarti apa ya? Create update. Terus kita bikin file baru lagi namanya update.php di dalam position ya. Karena kita masih di CRUD position. Nah untuk isinya kita samain aja kayak ini. Kita samain. Nah, cuman di sini bedanya karena dia itu edit. Ini di sini kita kasih value. Dollar position name. Ini kita copy juga, kita taruh sini seperti ini, description. Nah di ini biarin aja, sekarang kita kesini. Nah di sini kita ambil ID-nya dulu, kan kita ngelempar ID ya. Kita ngelempar ID, berarti kita ambil dollar ID-nya dulu. Ini saya percepat aja teman-teman ya, kayaknya ini udah lumayan lama nih recordnya. Di 1 jam ya. Gak tau nih teman-teman nanti nontonnya gimana ya. $_get iset $_get IT. Kalau ada kita bikin ini ID. Nah kalau nggak ada kita kasih dia nilainya 0. Nah jangan lupa di sini tuh si $getnya itu kita kasih tahu kalau dia itu sebuah integer, jadi bukan string lagi. Ini tuh jatuhnya integer karena di depannya. Nah sekarang kita bisa cek nih, if $id lebih dari 0, maka dollar posisi sama dengan ini. Kita belum bikin functionnya ya, kita bikin dulu aja di sini get data by id.
get data by ID, nama tabelnya positions, terus kita mau selectnya apa. Di sini kan kita jangan by ID deh, get data by apa ya, by primary mungkin. Nah di sininya kita kasih ID, terus ID-nya itu berapa. Nah ID-nya itu kita ambil dari luar ID. Nah ini belum ada ya, ini belum ada, santai aja, santai. Kita lanjutin dulu aja teman-teman ya. Kita lanjutin aja dulu. Berarti kita bisa cek di sini if tidak dolar posisi, maka alertnya mana nih, kita bisa echo aja ini. Kita hapus data posisi tidak ditemukan. Oke, udah di if ini. Nah sekarang kita di sini else. Nah kalau ID-nya itu nggak ada ya, kalau ID-nya nggak ada, berarti kita giniin aja, ID tidak valid. Dah, sekarang kita bikin CRUD-nya. Function get data by primary. Berarti di sini ada dollar table, terus dollar primary sama dollar ID. Seperti biasa, global count, terus habis itu kalau udah, seperti biasa lagi kita bikin dollar apa tadi, query ya, dollar query sama dengan select bintang from dollar table where dollar primary sama dengan tanda tanya. Dah, kenapa nggak sama dengan ID? Karena kalau misalkan kita masukin ID itu nanti takutnya tuh kalau misalkan ada user yang masukin parameternya tuh bukan angka, nanti dia bakalan error. Makanya di sini tuh kita kasih tanda tanya aja supaya di bind params. Karena kayak gini nih, kita bisa tentuin type-nya tuh apa, masih type. Nah ini di sini nih kan ada dollar types ya. Oke, kalau udah seperti biasa stmt dollar statement sama dengan dollar count prepare dollar query, terus dollar stmt bind param. Nah bind paramnya ini karena kita udah tahu tipenya apa, integer, terus value nya apa. Nah value nya itu ya dollar ID nih, dollar ID. Nanti jadi si dollar ID ini tuh masuk ke dalam sini. Oke, saya lanjut aja ya teman-teman ya. Nah berarti di sini tuh kita bisa if dollar stmt terus execute. Sebenarnya kita bisa ambil ini gak sih,
karena sama aja nggak sih. Sukses. Tapi di sini tuh if execute, kalau di execute berarti kita result sama dengan $stmt get score result, kita score result koma, terus kita return $result fetch besok. Terus untuk else nya kita biarin aja statusnya error, message nya gagal. Oke. Terus berarti ini udah. Sekarang kita ke sini. Nah, ini harusnya kalau misalkan kita coba pergi ke ketua harus udah ada nih, tapi kenapa dia tidak ada? Undefined $position. Oh, kita di sini tulisnya posisi ya. Udah, kita ganti deh jadi position. Dah, kalau di refresh harusnya udah ada. Oke. Ketua nih bos, terus wakil saya cuma wakil kok, nggak lebih. Oke, jadi udah ya teman-teman ya, udah. Sekarang tinggal bikin fungsi buat ininya, update nya function update ya, function update. Nah, function update ini kita butuh yang namanya $table, terus $data, terus $primary, terus value nya itu apa, $id, sama terakhir $types. Panjang ya. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada error, ini kan karena code-nya panjang ya, siapa tahu nanti teman-teman ada error, nanti saya sediain juga file dari CRUD.php ini ya, jadi teman-teman tinggal copy paste aja, jadi nggak perlu repot-repot. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutin ya silahkan, nggak apa-apa. Seperti biasa kita global $con, terus di sini tuh kita ambil apa ya bilangnya ya, $set clause, sama dengan kita import lagi arraynya pakai koma seperti biasa. Terus kita array map fn kita bikin gini aja deh, function $call, terus return $call sama dengan tanda tanya. Oke, aman. Terus di gimana ya, di sini kita kasih koma. Nah, array-nya tuh array key, kasih array keys dari $data. Nah, kalau udah
kita bikin dollar typesnya itu kita tambahin sama i. Ini tuh buat si ID-nya ya. Terus kalau udah, barulah kita bikin query sama dengan dollar update astagfirullah update table set dollar set close where dollar primary sama dengan tanda tanya seperti biasa. Oke, di atasnya teman-teman. Terus dollar stmt sama dengan dollar count. Apa ini query? Enggak sih, prepare query. Kayaknya ini jadi video yang panjang ya teman-teman ya, hampir 2 jam. Kalau udah kita bisa copy lagi yang di atasnya ini. Bukan yang ini kita bisa copy semua sih. Kita copy aja semua kan. Kalau udah, nah di sini berarti di bawah sini berarti tuh kita bikin dulu dollar param sama dengan array apa ya, array merge. Array merge, terus array values dollar data, terus di sininya tuh dollar id, jangan lupa titik koma. Nah di bawah paramnya itu berarti kan stmt bind params dollar types titik-titik. Nah array values nya nih ganti jadi dollar params. Nah di bawahnya berarti execute message data berhasil diubah, else nya gagal. Oke, sip. Kita lagi kelar ya teman-teman ya. Kita lagi ketikkan dollar update table dollar datanya ya data, terus primary nya kan id, terus id nya itu ya dollar id, terus types nya itu dollar types. Oke, jadi ini kita ganti jadi ubah data posisi. Nah salah, kalau kita refresh, nah harusnya coba ya, wakil aja kita simpan. Bismillah, data berhasil diubah. Oke. Nah ini wakil aja berarti udah berubah ya teman-teman ya. Tuh data udah berubah, wakil aja. Nah sekarang yang terakhir nih, yang paling gampang ya teman-teman ya, paling gampang diantara semuanya, yaitu hapus. Ini kita copy lagi aja, kita kesiniin, terus
kita balik lagi ke view position. Nih udah bisa kita hapus. Di sini tuh saya namainnya delete position ya, delete. Jadi di sini kita bikinnya delete juga. Nah di dalam sini baru kita bikin function delete. Harusnya dia cuman butuh $table sama $IT, $table sama $IT aja sih. Oke, kita coba dulu. Enggak, kurang. Primary sama $IT. Seperti biasa lagi kita panggil global con, terus $query sama dengan delete from table where primary sama dengan tanda tanya. Oke, udah kita panggil stmt lagi. Stmt sama dengan $con prepare $query. Terus kalau udah ini bisa kita copy aja ini di sini. If stmt. Oke, udah. Terus kalau udah $stmt bind paramsnya itu i, $IT. Terus kita copy lagi aja nih ini, taruh sini. If sukses, berarti kan data berhasil dihapus. Berarti ini nggak penting ya, bisa kita hapus aja. Nah, oke, udah. Berarti tinggal bikin di sini. Kita bikin di folder position delete.php. Nah, ini file terakhir yang ada di video ini teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti nontonnya gak bosan ya teman-teman. Oke, kayak biasa $php include once function /root kita ambil dulu $id nya. Kita bisa ambil dari update aja ya, biar nggak perlu capek-capek. ID tidak valid. Nah, berarti di sini tuh kalau ID nya ada berarti $delete sama dengan delete tabelnya itu positions, primarynya tuh berarti ID, datanya itu $IT. Ini bisa dihapus aja. Nah, terus kita bisa copy aja nih yang mana, nah yang ini, karena isinya sama ya. Nah, tinggal ganti update nya aja nih. Dah, ini harusnya udah jalan ya teman-teman. Nih, kita terakhir nyobain fungsinya jalan apa enggak. Yang saya hapus tuh wakil aja, saya coba ya. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, ini karena kita belum redirect jadinya dia blank ya. Jadi kita ke menu position lagi. Nah, data wakilnya udah hilang, sisa data ketuanya aja.
Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja. Untuk selanjutnya kita bakal ngebahas CRUD member atau user, dan mungkin di video tersebut bakalan lebih lama lagi dari video ini. Atau kalau misalkan teman-teman punya saran dipisah per fungsi, misalkan create CRUD atau gimana, tapi kayaknya bakal lebih panjang. Cuman untuk fungsi-fungsi yang udah kita buat itu di video ini kita tinggal pakai aja, jadi nggak perlu bikin lagi dari awal kayak video ini. Oke teman-teman, semoga teman-teman nonton video tutorial yang panjang ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton. Sampai jumpa di video berikutnya.